Jadi seluruh takdir yang terjadi pada diri kita dan yang belum, itu ilmunya ada pada diri Allah. Allah sudah tahu. Sudah tahukah Allah ketika Abu Jahal, Abu Lahab masih bayi, bahwa nanti bayi ini, bahkan bayi ini belum diberi nama oleh ibunya, oleh ayahnya, bahkan masih di perut ibunya. Sudah tahukah Allah bahwa bayi ini, dua bayi ini, nanti ketika dewasa akan dipanggil dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Allah sudah tahu apa belum? Tentu sudah tahu. Dan nanti Abu Jahal, Abu Lahab ini akan menjadi musuh besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam, dan akhirnya mati dalam keadaan kafir, akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Sudah tahukah Allah? Jawabnya sudah tahu. Adakah yang tidak diketahui oleh Allah? Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang belum diketahui oleh Allah. Lihat. Maka orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa takdir itu bukan ciptaan Allah, takdir itu ciptaan kita sendiri. Allah belum tentukan takdir kita, yang menentukan takdir kita adalah kita sendiri. Diuji oleh para ulama. Ini ketika iqamatul hujjah tegak. Langsung dikafirkan orang-orang Mu'tazilah seperti ini? Tidak. Tidak. Lihat para ulama, ya, berhati-hati sekali mengkafirkan seseorang. Jelas ini ucapan kufur. Jelas ucapan kufur. Allah tidak menciptakan takdir. Yang menciptakan takdir adalah diri kita sendiri. Ini ucapan kufur. Nanti setelah ini kita bahas, ya. Kita masih di ilmu Allah. Tetapi para ulama tidak gegabah. Kenapa? Karena hal seperti ini sulit. Tidak semua orang bisa. Apalagi subhat di mana-mana. Oleh karena itu diuji dengan ujian yang mudah. Diuji dengan ujian yang mudah. Wahai Mu'tazilah, Anda mengatakan bahwa takdir itu ciptaan Anda sendiri, bukan ciptaan Allah. Anda sholat itu ciptaan Anda minum khamr itu ciptaan Anda berbuat begini begitu ciptaan Anda, bukan ciptaan Allah. Nah sekarang Allah sudah tahu belum? Sebelum Anda bersilaturahim, Allah sudah tahu kalau Anda akan bersilaturahim. Sebelum Anda minum khamr, apakah Allah sudah tahu Anda akan minum khamr? Tunggu jawabannya apa. Kalau jawabannya sudah tahu, Allah Maha Tahu, Al-Alim, Al-Khabir. Dan ini bertebaran di ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Bahkan tanpa ayat, tanpa hadis. Kira-kira manusia yang paling bodoh sanggupkah mengatakan Tuhan Maha Tahu? Tanyakan orang Yahudi, tanyakan orang Nasrani, tanyakan orang Badui, tanyakan orang yang tinggal di ujung Berung gak pernah ngaji. Apakah Tuhan Maha Tahu? Kira-kira jawabnya apa? Kira-kira jawabnya apa? Maha Tahu. Tanyakan antum pilih. Di mall-mall swalayan, orang yang pakai rok mini, orang jarang sholat, ya, tanya apakah Tuhan Maha Tahu? Insya Allah jawabnya tahu. Lihat, orang yang paling bodoh saja diberitahu oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah untuk meyakini bahwa Tuhan Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Allah. Sampai menjadi buah bibir masyarakat bahwa Tuhan Maha Tahu. Maka kalau nggak ada yang tahu cuman Dia, ya, kita bilang Dia doang yang tahu, enggak, ya.
Yang tahu cuma dia dengan Tuhan saja. Hanya Tuhan dan dia yang tahu mau belok kemana, ke kiri apa ke kanan. Enggak ada sen. Ya. Nah, ini menjadi buah bibir masyarakat, menjadi buah bibir manusia. Ya, dia mau belok ke kiri ke kanan, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Enggak ada sennya. Nah, lihat, ini orang awam. Maka ketika si Mu'tazilah ini mengatakan bahwa takdir ciptaan manusia, takdir bukan ciptaan Allah, masih dibiarkan, akan dikafirkan setelah menjawab pertanyaan ini. Anda katakan itu ciptaan Anda sendiri, tapi Allah tahu apa belum? Ketika dia jawab, Allah tahu. Karena orang awam kan juga mengatakan seperti itu, maka belum dikafirkan. Belum masuk ke Gulatul Qadariyah, belum masuk ke kelompok Qadariyah. Tapi kalau dia menjawab belum tahu, ada itu. Ini luar biasa subhat itu. Berangkat dari ra'yu, berangkat dari akal, berangkat dari nurani, lalu meninggalkan dalil, meninggalkan qala Allah wa qala Rasul. Berangkat dari sebuah tujuan bahwa Allah Maha Adil. Kalau sudah ditentukan oleh Allah surga nerakanya, enggak adil dong. Mosok baru lahir sudah ditentukan surga nerakanya, enggak adil. Maka belum ditentukan. Ditanya lagi, Allah sudah tahu belum? Gelagapan dia. Dia akan menghilangkan gelagapannya ini dengan mengingkari hatinya sendiri. Apa dia jawab? Tuhan belum tahu. Karena dia ingin satu tujuan, Allah Maha Adil. Biar apa? Biar Allah adil. Kalau Allah sudah tahu, ya berarti nggak adil. Lihat, dia lupa bahwa yang paling tahu tentang keadilan Allah itu siapa? Allah sendiri. Dia lupa. Kalau begini nggak adil dong Tuhan. Kalau begini nggak adil dong Tuhan. Kalau begini nggak adil dong Allah. Seolah dia yang paling tahu tentang keadilan. Yang paling tahu keadilan adalah Allah sendiri. Allah ciptakan manusia. Ketika sebelum manusia diciptakan, Allah sudah merencanakan bahwa manusia ini akan aku siksa di neraka selama-lamanya. Adilkah? Adil. Adil kata siapa? Kata Allah. Kenapa? Allah Maha Adil. Gitu. Sekarang nggak usah pakai ujian. Lawan kata adil apa? Lawan kata adil zalim. Lawan kata adil zalim. Sekarang nggak usah pakai ujian. Sholat apa tidak, puasa apa tidak, bertauhid apa tidak, berzina apa tidak, minum khamr apa tidak, itu kan ujian. Yang lulus surga, nggak lulus neraka. Sekarang nggak usah pakai ujian. Allah ciptakan manusia dengan tangannya. Sudah jadi, Allah masukin ke surga. Allah bikin lagi manusia. Dengan hitungan detik sudah jadi. Sudah jadi, Allah masukkan ke surga. Allah bikin lagi manusia. Sudah jadi, Allah masukkan ke neraka. Bikin neraka. Ini surga aja dah. Yang ini neraka. Zalimkah Allah? Zalimkah Allah? Zalim dari mana? Mutlak 100%. Ya, ketasnya saya cari dari orang lain, saya beli. Allah tidak ada bahan menciptakan manusia yang bahannya dari Tuhan lain. Semuanya dari Allah Rabbul Alamin. Jadi terserah mau diapakan oleh Allah. Masukkan surga hak Allah, masukkan neraka hak Allah. Allah tidak zalim. Tidak zalim apa namanya? Adil. Adil. Nah lihat, orang Mu'tazilah nggak terima ini. Orang Qadariyah nggak terima ini. Mau bersaing dengan Tuhan, Allah Rabbul Alamin.
Ahlus sunnah wal jamaah terima, as-salaf terima, ini terserah Allah. Saya sholat, saya puasa, saya bertauhid, saya menjauhkan diri dari zina, khamr, judi. Akhirnya Allah masukkan saya ke neraka, terserah Allah. Terserah Allah. Tidak ada hukum yang bisa menghukumi Allah. Selamat dari neraka, kita hanya bisa merengek, memohon, meminta, berdoa. Jangan andalkan amal kita. Ya Allah, saya sudah bertauhid. Ya Allah, saya sudah sholat. Ya Allah, saya sudah puasa. Ya Allah, saya sudah menjalankan sunnah Nabi. Ya Allah, saya jauh dari zina, khamr, judi. Mana surga saya ya Allah? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Mohonlah supaya kita masuk surga. Mohonlah supaya kita selamat dari neraka. Dan jangan mengandalkan amal kita. Jadi betul-betul memohon. Kita dengan Allah bukan berjual beli. Kalau kita sudah ada uangnya, mana barangnya? Kita sudah ada barangnya, mana uangnya? Tidak. Karena sholat yang kita terima oleh Allah bisa apa? Bisa diterima, bisa tidak. Apakah ketika kita merasa ikhlas, beribadah sesuai sunnah Nabi, sebagaimana yang sudah kita pelajari di sifat salat Nabi, sifat saum Nabi, sifat haji umrah Nabi, lalu kita pastikan bahwa ibadah kita pasti diterima oleh Allah, wajib bagi Allah menerima ibadah kita? Al-jawab, tidak. Bebas bagi Allah. Mau terima? Ini dia yang tidak boleh ada diri kita sombong dengan amal. Lihat Nabi SAW. Tidak ada manusia yang beribadah seperti beliau. Tidak ada manusia yang jauh dari maksiat seperti jauhnya beliau dari maksiat. Tapi beliau masih memohon, masih merengek, masih meminta. Karena beliau sadar sesadar-sadarnya. Surga dan neraka hak Allah. Ya. Inilah ilmu.